Ini 15 miliar. Oh ya, ini segera dieksekusi secepatnya ya. Oh, desa wisata, oke. Disuruh promo. Desa wisatanya disuruh nguploadin ya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp94.666.750.000 untuk kelompok masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kendala. Bantuan tersebut ditujukan untuk beberapa sektor, yaitu ekonomi, sosial, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Kita menyerahkan bantuan di beberapa sektor. Ada untuk desa, ada rehab, rumah tidak layak huni, bantuan petani, bantuan rumah ibadah kita berikan karena sudah bulan Juni. Harapan kita seluruh anggaran dari negara, dari daerah itu, betul-betul tereksekusi dengan tepat, karena ini menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi, kata Ganjar, seusai penyerahan bantuan secara simbolis, di kantor desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendala, Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Selain menyerahkan bantuan, Ganjar sekaligus melihat langsung progres pemanfaatan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah hingga pemerintah desa itu. Apakah bantuan tersebut berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan bermanfaat? Seperti diketahui, program ini sengaja didesain untuk intervensi, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi, dan penanganan kemiskinan. Contohnya tadi penurunan angka kemiskinan ekstrim sama program stunting. Maka intervensi-intervensi sudah masuk. Tapi, di samping itu kita tidak boleh melupakan berapa kemudian penyandang disabilitas yang bisa mendapatkan akses ini, sehingga di desa pun mereka mesti mendapat perhatian kita. Termasuk kemudian kita meminta target-target yang sudah direncanakan oleh kabupaten, oleh desa, dan oleh provinsi ini, akankah bisa tercapai akhir tahun ini, katanya. Ganjar menjelaskan, percepatan realisasi bantuan keuangan dari pemerintah daerah harus dikerjakan sejak Juni ini. Hal itu dilakukan agar anggaran dan program yang disiapkan benar-benar efektif diterima manfaatnya oleh masyarakat. Sebab, ada kebiasaan percepatan dilakukan ketika sudah memasuki September, sehingga waktunya sangat mepet. Saya ambil di tengah bulan ini agar tidak terlambat. Biasanya orang mengejar sudah di September, baru dikebut. Sekarang mumpung masih Juni cepat dikebut, diselesaikan, dieksekusi, agar kemudian anggaran yang kita sediakan betul-betul efektif bisa sampai ke masyarakat. Pesan saya satu, jangan dikorupsi dan jaga kualitas, jelasnya. Ganjar juga menjelaskan, percepatan penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah terus digenjot. Penyerahan bantuan keuangan itu juga menjadi sarana untuk menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Selain bantuan dari pemerintah yang bersumber dari APBD, sumber anggaran lain dari Basnas, CSR, filantrop, dan kelompok peduli juga digerakkan. Sekarang kami genjot untuk melakukan percepatan pengurangannya ya. Karena lumayan sih beberapa tahun terakhir kita bisa menurunkan lebih banyak, tapi karena ada pandemi kemarin itu kan meningkat. Tidak bisa dimungkiri itu, tapi tugas kita tidak usah menyalahkan pandemi. Kami kejar saja, kami genjot saja sekarang dengan intervensi-intervensi yang lebih banyak lagi, tandasnya. Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meninjau penanganan stunting di Posyandu Desa Karangsari, Kecamatan Kendala, Kabupaten Kendala, Kamis, tanggal 8 Juni tahun 2023. Menurutnya, penanganan stunting di Desa Karangsari sudah bagus. Hanya tinggal satu anak stunting yang perlu diintervensi selama 3 bulan. Ternyata pendataan di sini bagus ya. Tadi jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Di titik ini hanya ada satu saja tadi. Dan di beberapa yang lain tadi kami minta untuk dicek, kata Ganjar, seusai meninjau Posyandu Desa Karangsari. Ditambahkan, rendahnya angka stunting di desa tersebut merupakan contoh, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan sudah tepat. Di antaranya, pemberian asupan gizi yang bagus dan rutin bagi anak stunting, maupun bagi balita lainnya. Artinya treatmentnya sudah benar. Tim dari Bupati Kendala juga sudah jalan bagus, ungkapnya. Khusus untuk balita yang mendapatkan treatment stunting, Ganjar meminta agar pengawasan rutin terus dilakukan selama 3 bulan.
Setelah itu, dilakukan pemeriksaan lagi apakah sudah lepas dari risiko stunting. Saya minta 3 bulan untuk mereka yang dikasih treatment stunting itu, dipastikan terawasi dengan baik. Sehingga, kalau disiplin, insya Allah 3 bulan sudah kelihatan hasilnya, tahu selesai, katanya. Melihat praktik yang ada di Desa Karangsari, Ganjar optimistis penurunan angka stunting di Jawa Tengah akan signifikan. Dengan catatan, praktik serupa dilakukan di daerah lain secara intens dalam 3 bulan terakhir. Kami optimis untuk menurunkan stuntingnya itu, ungkapnya. Ganjar menambahkan, terkait penanganan stunting ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah membuat program intervensi. Intervensi yang dilakukan sejauh ini sudah mendekati 100% dari jumlah angka stunting yang ada saat ini. Intervensi terus dilakukan dan kita akan lihat hasilnya. Khusus stunting, dalam 3 bulan akan kita lihat hasilnya. Ini juga sejalan dengan program penurunan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, katanya. Setelah meninjau penanganan stunting, Ganjar juga memberikan bantuan rehab rumah tidak layak huni, RTLH, di desa itu. Bantuan diberikan kepada Mustakfirin, warga RT 07, RW 05 Desa Karangsari, Kecamatan Kendala. Mustakfirin merupakan ayah dari anak yang mendapatkan treatment stunting, yang ditemui Ganjar di Posyandu. Selain Mustakfirin, bantuan rehab RTLH juga diberikan kepada warga Desa Karangsari bernama Supriyanti. Baik Mustakfirin maupun Supriyanti masing-masing menerima bantuan rehab RTLH dari Basnas Jateng senilai 20 juta rupiah, yang diserahkan Gubernur Ganjar Pranowo.